Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas bagaimana penggunaan Excel dalam rumus matematika. Di sini kita akan coba lihat ya. Kita mencoba mencari log 100. Log 100 sama dengan 2. Bagaimana kita menuliskan di Excel ya. Kita ketik sama dengan log 10 bilangan pokoknya kurung ya, bilangan pokok 10 kurung 100 nomornya ya. Log 10 ya. Ini 10 bilangan pokoknya ya, 100. Ini berapa? Kita lihat, tulisan lihat di buku ya. Sama dengan 2. Log 100 sama dengan 2. Nah, bagaimana 2 log 8 sama dengan 3? Kalau ini tulisannya ya, 2 log 8 itu sama dengan 3. Bagaimana tulisannya di Excel? Sama dengan log buka kurung. Nah, masukkan bilangan pokoknya, bilangan ya, 2 log 8 nomornya, bilangan pokoknya 2 log buka kurung bilangan pokok 2 ya. Angkanya base nya itu bilangan pokoknya berapa? Enter 3 ya. Untuk ln 100 sama dengan berapa? Sama dengan kita ketik aja ln buka kurung 100 ln 100 mana 100 4,6 ya. 1 radian 57,29 derajat. Artinya apa? Kita akan mencoba 1 radian itu menjadi satuan derajat ya. 1 radian berapa derajat? Bagaimana? Kita ya, berarti mengkonversi dari satuan radian ke satuan derajat. Kita buat, kita rumusnya kita pakai dengan degree ya, decrease merubah radian ke derajat. Degree buka kurung bilangan berapa? Kita mau 1 sama dengan di mana salahnya? Terperiksa ternyata S nya ketinggalan. Decrease ya, 1 radian sama dengan 360 derajat atau 2V. Itu berapakah 2V? 360 derajat atau 2V? Berapakah angka 2V? Lihat ya, untuk merubahnya. Berarti sini kita akan merubah dari derajat ke radian. Berarti kita ambil rumusnya apa? Radian ya. Radian ya. Merubah derajat ke satuan derajat ke satuan radian. Berapakah? 360 derajat. 360 derajat itu sama dengan berapa? Ya, 360 derajat itu sama dengan 2V radian ya, tapi angkanya adalah 6,2. V itu sama dengan 6,28 karena V sama dengan 3,14. 2V berarti 6,28 ya. Karena coba kita masukkan ke sinus. Kosinus 60 derajat. Kita membuat nilai kosinus 60. Ingat ya, di sini satuannya otomatis akan dalam satuan radian. Jadi kalau kita masukkan di sini kosinus, masukkan angka, dia akan menganggapnya bahwa itu adalah 1 radian. Ya, dia akan menganggap bahwa kalau kita masukkan di sini, ini bukanlah 1 derajat, tapi 1 radian. Agar kita bisa membuatnya, kita harus rubah dulu. Kita harus rubah menjadi satuan derajat. Maka untuk merubah satuan derajat kita pakai rumus radian ya. Pak, ada kesalahan, kita lihat ya. Ya, ini maksudnya ada ya.
cos 1 itu apa? 1 dalam satuan radian, kosinus 1 radian. Maka nanti 1 bukan derajat tapi radian. Nanti kita masukkan cos ya, kosinus mana dia, kosinus 1, berarti ini sama dengan kosinus 1 radian. Radian itu berarti 57,29 derajat ya, 1 radian. Kita enter 0,54 ya. Nah, kalau kita mau di dalam satuan derajat ya, kita harus konversi dulu. Kosinus untuk merubah ke derajat, radian ke derajat, kita menggunakan rumus apa? Kita akan menggunakan rumus integris. Ya, kita akan lihat kosinus berubah dari radian ke derajat. Berarti ini kita rubah, kita ketik lagi ra. Iya, dari maksudnya gini ya. Ini kan harus ada satuan degrees. Satuan derajat kita buat radian. Kan secara defaultnya dia akan dalam satuan radian, maka kita harus ubah dulu ke satuan derajat. Terus radian 60 ya, perintah radian 60 ini akan merubah ya, dia akan merubah dia menjadi 60 derajat. Jadi kita mencari kosinus 60, kita harus kosinus radiannya, perintah radian 60 akan merubahnya menjadi satuan 60. 60 ini bukan radian lagi tapi derajat. Dengan tambahan ada radian di sini, maka ini merubahnya ini sama dengan 60 derajat. Jadi perintah ini akan menampilkan nilai dari kosinus 60 yaitu 0,5 ya. Itu juga dengan perintah sinus. Coba kita kopikan aja ya, perintah ini bagaimana, perintah rumus. Nah, coba lihat di sini jadi apa, berarti ini ada sinus 1 radian, enter 0,84. Sini kita lihat ini kalau sinus 30, sinus kita buat sinus, ini kita sinus berarti 30, sinus 30 derajat 0,5 juga dengan nilai si tangen. Kita lihat lagi ya. Ini tangen, kalau tangen rumusnya tulisannya ada rumus tan 1 derajat. Ini berarti tan 60 derajat ini ya, tan 60 ya, selesai ya. Ini beberapa contoh penggunaannya di penggunaannya bisa bicara mengenai trigonometri dan logaritma. Jadi kalau mau lebih banyak lagi kita bisa lihat rumus di sini, matematika dan trigonometri. Ini rumusnya sin akal sinus serba polikus arcus ya. Ini nanti dia perintahnya mencari nilai inverse dari inverse cos. Kita lihat ya, cukup banyak ini ya. Ini cukup itu aja dulu. Ini saya rasa udah cukup banyak yang pernah kita bahas. Sebagian and time, text, logical, financial ya, tidak semuanya kita bahas, saya cukupnya aja ya. Sekarang kita akan coba selanjutnya lagi, kita akan menggunakan matriks. Jadi saya rasa itu dulu, matriksnya kita bahas di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.